Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Faradifa Alifakatsa dan rekan saya Orlinta binti Rahmawati. Dalam video ini kami akan membahas materi tentang Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya dengan dosen pengampu Bapak Hanan Wihasto, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Dan video ini dibuat dengan harapan dapat membantu memahami peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem keuangan Indonesia. Baik, kita akan membahas materi tentang OJK terlebih dahulu. Kita akan berfokus pada pengawasan mikro, perlindungan konsumen, dan kesehatan bank. Yang pertama, sejarah dan fungsi OJK. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 untuk mengambil alih fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan yang sebelumnya ada di Bank Indonesia. Yang kedua, ada ruang lingkup pengawasan. OJK mengawasi kesehatan dan keseimbangan individual di pasar sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, hingga lembaga pembiayaan. Yang ketiga, wewenang utama OJK. Yang pertama ada keseimbangan, yaitu memberi dan mencabut izin usaha bank serta mengatur struktur kepemilikan dan kepengurusan. Yang kedua, kesehatan bank, yaitu mengatur likuiditas, kualitas aset, rasio kecakupan modal minimum, dan batas maksimum pemberian kredit. Yang ketiga adalah aspek kehati-hatian, yaitu mengawasi manajemen risiko, tata kelola bank, dan pencegahan tindak pidana perbankan. Selanjutnya, perlindungan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengedukasi masyarakat, melayani pengaduan nasabah, hingga melakukan pembelaan hukum untuk memperoleh kembali harta konsumen yang dirugikan. Dan yang terakhir, koordinasi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan, yaitu OJK wajib membantu Bank Indonesia dalam himbauan moral kepada bank. Keduanya bersama Menteri Keuangan LPS tergabung dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan untuk mencegah dan menangani krisis sistem keuangan nasional. Baik, itulah materi singkat yang dapat saya jelaskan tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya adalah materi Bank Indonesia yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Orlinta binti Rahmawati. Baik, saya langsung saja. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi mengenai Bank Indonesia. Apa sih Bank Indonesia itu? Bank Indonesia itu berbeda dengan bank yang lainnya. Seperti contohnya Bank BCA, Mandiri, RI, ataupun bank yang lainnya. Kenapa? Karena bank tersebut itu melayani masyarakat secara langsung, sedangkan Bank Indonesia itu lembaga yang independen dan memiliki tanggung jawab khusus untuk menjaga stabilitas ekonomi negara. Dan Bank Indonesia itu tanpa campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali ada hal tertentu. Kemudian selanjutnya tujuan Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia itu mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Kestabilan di sini diartikan menjadi dua. Yang pertama yaitu kestabilan terhadap barang dan jasa dan terhadap mata uang negara. Selanjutnya, tugas Bank Indonesia. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yaitu mengatur jumlah uang yang beredar dan menetapkan suku bunga untuk menjaga stabilitas harga. Contohnya, kita membeli kebutuhan bulanan. Nilai yang kita keluarkan yaitu 300.000. Pada bulan berikutnya, kita membeli kebutuhan dengan jumlah barang yang sama. Akan tetapi, pada bulan ini harga naik 2 kali lipat. Artinya, nilai yang kita keluarkan dengan jumlah uang dengan barang yang sama itu membuat kebutuhan kita berkurang setengahnya. Artinya, nilai rupiah kita itu berkurang. Kemudian, kenaikan harga seperti ini itu membuat kehidupan masyarakat semakin sulit. Kenaikan harga pada barang dan jasa
secara tiba-tiba dan terus-menerus itu dinamakan inflasi. Inflasi yang berlebihan membuat kerugian pada masyarakat. Artinya, sangat penting bagi kita untuk menjaga stabilitas harga dan nilai rupiah kita. Dari sinilah tugas Bank Indonesia. Kemudian, tugas Bank Indonesia yang kedua yaitu menjaga dan mengatur kelancaran sistem pembayaran. Misalnya, mengatur peredaran uang kartal dan sistem pembayaran elektronik. Contohnya, pembayaran yang biasa kita lakukan yaitu pembayaran melalui QRIS, terus transfer antar bank, BI Fast, dan lain sebagainya. Kemudian tugas Bank Indonesia yang ketiga yaitu sistem kelayakan. Kemudian tugas Bank Indonesia yang ketiga yaitu stabilitas sistem keuangan, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan dalam pengawasan makro prudensial. Nah, dari tiga tugas Bank Indonesia yang sudah saya sebutkan tadi itu perlu diintegrasi. Kenapa? Karena agar tujuan tunggal itu dapat dicapai secara efisien dan efektif. Kemudian peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran yakni sebagai berikut. Yang pertama sebagai regulator, operator, terus yang ketiga ada perizinan, terus pengawasan, dan juga sebagai fasilitator. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Bank Indonesia. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.